Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai analisis butir soal. Di dalam analisis butir soal, yang pertama saya akan menjelaskan tingkat kesukaran. Yang kedua ada daya pembeda dan yang ketiga ada fungsi pengecoh. Mari simak videonya. Baik, di awal kita akan menjelaskan mengenai tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini ada dua macam soal, yaitu tingkat kesukaran soal pilihan ganda dan tingkat kesukaran soal uraian. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Di sini sudah bisa kita lihat bahwasanya rumus tingkat kesukaran pilihan ganda adalah P sama dengan B dibagi JS, di mana P adalah proportion atau indeks kesukaran dan B adalah banyak siswa menjawab soal dengan benar, sedangkan JS adalah jumlah seluruh siswa. Selanjutnya ada indeks kesukaran penilaian, ada tingkat kesukaran dan nilai proportion, di mana dikatakan sukar jika nilai proportionnya adalah 0,00 sampai 0,25 dan dikatakan sedang jika nilai proportionnya adalah 0,26 sampai 0,75 dan dikatakan mudah jika nilai proportionnya adalah 0,76 sampai 1,00. Kita masuk pada contoh soal. Di sini ada contoh soal cerita, yaitu ada 26 orang siswa yang mengikuti ujian bahasa Jawa yang terdiri dari 15 soal. Dari ke-26 siswa yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan benar, yaitu ada 16 siswa, maka indeks kesukarannya adalah... Nah, jawabannya kita masukkan rumus indeks kesukarannya dulu, yaitu P sama dengan B dibagi JS, di mana P tadi adalah proportion dan B-nya adalah banyak siswa menjawab soal dengan benar. Di sini siswa yang menjawab soal dengan benar ada 16 siswa dan dibagi dengan JS. JS-nya adalah jumlah seluruh siswa. Di sini jumlah seluruh siswanya ada 26 orang siswa. Jadi 16 dibagi 26 hasilnya 0,61. 0,61 ini bisa kita lihat pada indeks kesukaran penilaian bahwasanya 0,61 ini masuk pada kategori sedang. Nah, itulah penjelasan mengenai tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tingkat kesukaran soal uraian. Di sini ada contoh tabel skor dari hasil jawaban siswa. Nah, di tabel pertama ada nama siswa. Kita buat inisial nama siswa menjadi siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, siswa E, siswa F, dan siswa G. Nah, di tabel kedua ada hasil skor soal nomor pertama dengan skor maksimal 4. Di tabel ketiga ada hasil skor soal nomor kedua dengan skor maksimal 4, dan di tabel keempat ada hasil skor soal nomor 3 dengan skor maksimal 5. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwasanya siswa A mendapatkan skor 4 di soal nomor pertama, di soal nomor kedua mendapatkan 4, di soal nomor ketiga mendapatkan skor 5. Nah, siswa B di soal nomor pertama mendapatkan skor 4, di soal nomor kedua mendapatkan skor 4, di soal nomor ketiga mendapatkan skor 5, dan siswa C di soal nomor pertama mendapatkan skor 3, di soal nomor kedua mendapatkan skor 3, di soal nomor ketiga mendapatkan skor 4, dan seterusnya. Nah, sebelum mencari tingkat kesukaran soal uraian, kita perlu menentukan jumlah skor siswa. Nah, kita jumlah dulu semua skor siswa. Di soal nomor pertama kita jumlah, yaitu 4 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 1, hasilnya 19. Nah, di soal nomor kedua kita juga jumlah 4, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 1, ditambah 1, yaitu hasilnya 17. Dan di soal nomor ketiga itu ada 5, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, hasilnya 23. Setelah mencari jumlah skor siswa, kita perlu mencari rata-rata. Nah, bagaimana caranya? Caranya 19 ini, jumlah skor siswa ini 19, kita bagikan 7. 7 ini dari mana? 7 itu dari jumlah siswa. Nah, jumlah siswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, jumlah siswanya ada 7. 19 dibagi 7 sama dengan 27. Nah, untuk soal nomor 2, caranya juga sama. Jumlah skor siswa dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah skor siswanya ada 17. Dibagi dengan jumlah siswanya tadi ada 7. Nah, hasilnya 2,4. Di soal nomor ketiga, caranya juga sama. Jumlah skor siswa dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah skor siswanya ada 23 dibagi dengan jumlah siswanya ada 7. Hasilnya 3,2. Nah, kita masuk pada rumus tingkat kesukaran soal uraian, yaitu nilai rata-rata dibagi dengan skor maksimal yang ditetapkan. Nah, yang pertama kita mencari tingkat kesukaran soal nomor pertama, yaitu nilai rata-ratanya adalah 2,7.
dibagi dengan skor maksimal yang ditetapkan. Di soal nomor pertama skor maksimalnya adalah 4, jadi 2,7 dibagi 4 hasilnya 0,67. Nah, 0,67 ini kita lihat di indeks kesukaran penilaian bahwasanya 0,67 ini masuk kategori sedang. Di dalam menentukan tingkat kesukaran yang nomor 2 dan nomor ketiga, ini caranya sama dengan kita cara menentukan di tingkat kesukaran yang nomor pertama. Nah, itulah penjelasan mengenai tingkat kesukaran soal uraian. Nah, selanjutnya kita membahas daya pembeda. Daya pembeda di sini sama halnya dengan tingkat kesukaran. Ada daya pembeda soal pilihan ganda dan ada daya pembeda soal uraian. Kita akan membahas daya pembeda soal pilihan ganda dulu. Di sini ada contoh tabel data nilai siswa setiap soal. Di tabel pertama ada siswa, yaitu siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, siswa E, siswa F, siswa G, dan siswa H. Nah, di tabel selanjutnya ada nomor soal. Nomor soal ini soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Di sini ada skor total. Skor total ini hasil dari jumlah nilai yang ada di sini. Nah, di daya pembeda soal pilihan ganda ini, siswa yang menjawab benar mendapatkan skor 1 dan siswa yang menjawab salah mendapatkan skor 0. Nah, di dalam tabel ini ada 8 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siswa ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok golongan atas dan kelompok golongan bawah, atau kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah. Sebelum masuk ke rumus, kita perlu menentukan BA. BA ini apa? BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. Kita hitung berapa banyak kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. 1, 2, 3. Ada 3 siswa yang menjawab soal dengan benar di soal pertama, dan di soal kedua ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa yang menjawab soal dengan benar. Di soal ketiga ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa yang menjawab soal dengan benar. Dan kemudian kita menentukan BB. BB adalah banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. Nah, sekarang kita jumlah siswa yang menjawab soal benar dari kelompok bawah. Ada berapa? 1, 2. Ada 2. Di soal nomor pertama ada 2 siswa yang menjawab soal dengan benar. Dan di soal kedua ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa yang menjawab benar. Di soal nomor 3 ada 1 siswa, hanya 1 siswa yang menjawab soal dengan benar. Kemudian kita jumlah skor totalnya. Di sini ada berapa? Skor totalnya 1, 2, 3. Di siswa A mendapatkan skor total 3. Siswa B mendapatkan skor 1, 2. Mendapatkan skor total 2. Dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada rumus. Rumusnya adalah DP ini daya pembeda sama dengan BA. BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar dibagi CA. CA adalah banyaknya peserta kelompok atas dikurangi BB. BB tadi adalah banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar dibagi dengan CB. CB adalah banyaknya peserta kelompok bawah sama dengan PA. PA adalah proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar dikurangi PB. PB tadi adalah proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini kita menghitung dari soal nomor pertama. Nah, di soal nomor pertama ini kita lihat dari rumus yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya daya pembeda adalah BA. BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. Nah, di soal nomor pertama banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar di kelompok atas ada 3 siswa dibagi dengan CA. CA adalah banyaknya peserta kelompok atas. Nah, peserta kelompok atas berjumlah 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa, berarti 3 dibagi 4. Dikurangi BB. BB adalah banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. Nah, di kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar ada 2 siswa. Dibagi dengan CB. CB adalah banyaknya peserta kelompok bawah. Nah, berapa banyak peserta kelompok bawah? Di sini ada 4 siswa. Berarti 2 dibagi 4. Nah, kita jumlah 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 dikurangi dengan 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Nah, 0,75 dikurangi 0,5 ini dikatakan sebagai proporsi peserta atas yang menjawab benar. Nah, yang 0,75 ini proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. Adapun 0,5 ini hasilnya 2 dibagi 4 ini tadi itu sebagai proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya kita jumlah 0,75 dikurangi 0,5 itu sama dengan 0,25. 0,25 ini kita lihat di indeks daya pembeda. 0,25 tadi kita lihat di indeks daya pembeda, berarti masuk pada kategori perlu direvisi. Jadi di soal nomor pertama itu masuk pada kategori soal yang perlu direvisi lagi. Jadi dalam menentukan daya pembeda soal nomor 2 dan nomor 3 ini caranya sama dengan kita mencari daya pembeda di soal nomor 1. Nah, itulah penjelasan dari daya pembeda soal pilihan ganda.
kita sudah membahas daya pembeda soal pilihan ganda. Nah, sekarang kita akan membahas daya pembeda soal uraian, di mana rumusnya adalah nilai rata-rata kelas atas dikurangi dengan nilai rata-rata kelas bawah dibagi dengan skor maksimal. Nah, di sini ada tabel hasil dari uji coba butir soal uraian yang dikerjakan oleh 5 orang siswa. Nah, di sini ada siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, dan siswa E. Di soal pertama, skor maksimalnya adalah 5. Dan di soal nomor 2, skor maksimalnya ada 4. Di soal nomor 3, skor maksimalnya ada 6. Di sini bisa kita lihat bahwasanya siswa A di soal nomor pertama mendapatkan skor 5. Di soal nomor kedua mendapatkan skor 4. Di soal nomor ketiga mendapatkan skor 5. Siswa B di soal pertama mendapatkan skor 4. Di soal kedua mendapatkan skor 3. Di soal nomor 3 mendapatkan skor 4. Siswa C soal nomor 1 mendapatkan skor 2. Soal nomor 2 mendapatkan skor 2. Dan soal nomor 3 mendapatkan skor 4. Dan seterusnya untuk siswa D dan siswa E. Kemudian dalam menganalisis tingkat daya pembeda, perlu menentukan kelas atas dan kelas bawah. Nah, dalam membagi antara kelas atas dan kelas bawah, jika jumlah siswanya ini ganjil, jumlah siswa ini kan ganjil, ada 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebaiknya diprioritaskan kelas atasnya ini berjumlah lebih banyak daripada kelas bawah, agar dalam perhitungan daya pembedanya, hasilnya tidak negatif. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada perhitungan daya pembeda, kita perlu menentukan jumlah kelas atas. Jumlah kelas atas ini jumlah nilai yang diperoleh oleh kelas atas. Kita jumlah, untuk soal nomor pertama kita jumlah kelas atasnya, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya 11. Nah, untuk soal nomor 2 itu ada 4 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya 9. Untuk soal nomor 3, ini 5 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya 13. Jadi kita menjumlah yang skor hasil dari kelas atas saja. Kemudian kita mencari rata-rata kelas atas. Cara mencari rata-rata kelas atas itu jumlah dari semua nilai ini yang kita jumlah tadi ada 11, itu dibagikan dengan jumlah siswa. Jumlah siswa kelas atas ada 3, 1, 2, 3. Jadi 11 ini dibagi dengan 3. 11 tadi jumlah dari nilai yang diperoleh kelas atas dan dibagi dengan jumlah siswanya. Hasilnya 3,67 untuk di soal pertama. Di soal kedua sama halnya dengan di soal pertama, yaitu hasil dari jumlah nilai kelas atas ini 9 dibagi dengan 3, jumlah siswanya ada 3, hasilnya 3,00. Untuk soal nomor 3, jumlah nilai kelas atasnya 13 dibagi dengan jumlah siswanya ada 3, hasilnya 4,33. Setelah kita mencari jumlah kelas atas dan rata-rata kelas atas, kita mencari jumlah dan rata-rata kelas bawah. Nah, sekarang kita jumlah nilai yang diperoleh oleh kelas bawah. Di soal nomor pertama itu ada 2 ditambah 1 ada 3 jumlahnya. Kemudian di soal nomor kedua ada 1, 2, ada 2 jumlah nilai yang diperoleh. Di soal nomor ketiga ada 3 ditambah 2, hasilnya 5. Ada 5 jumlah yang diperoleh oleh kelas bawah di soal nomor ketiga. Kemudian kita mencari rata-rata kelas bawah. Caranya sama dengan mencari rata-rata yang di kelas atas, yaitu jumlah nilai yang diperoleh oleh kelas bawah ini dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, ada 3 jumlah nilainya dan dibagi dengan jumlah siswanya ada 2, hasilnya 1,50 di soal nomor pertama. Di soal nomor keduanya itu 2 ini hasil jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswanya ada 2 juga, sama dengan 1,00. Dan di soal nomor ketiga itu hasilnya jumlahnya 5 nilainya dibagi dengan jumlah siswanya 2, sama dengan 2,50. Nah, setelah kita sudah mencari semua jumlah nilai kelas atas dan kelas bawah serta rata-rata kelas atas dan kelas bawah, kita masuk pada perhitungan. Yang pertama kita akan menghitung daya pembeda soal nomor pertama. Sebelum menghitung, kita lihat dari rumus yang sudah dijelaskan tadi di atas ini ya, bahwasanya nilai rata-rata kelas atas dikurangi nilai rata-rata kelas bawah dibagi skor maksimal. Nilai rata-rata kelas atas di soal nomor pertama itu hasilnya 3,67. Kita tulis di sini. Kemudian dikurangi dengan nilai rata-rata kelas bawah. Nah, di soal nomor pertama, hasil dari rata-rata kelas bawah itu 1,50. Kemudian kita bagi dengan skor maksimalnya. Nah, di soal nomor pertama, skor maksimalnya adalah 5. Kemudian kita jumlah dulu 3,67 dikurangi 1,50. Hasilnya 2,17. Kita bagi dengan skor maksimalnya tadi. Hasilnya adalah 0,43. 0,43 ini kita lihat dari indeks daya pembeda itu masuk dalam kategori baik. Jadi, dalam menentukan daya pembeda soal nomor kedua uraian ini dan soal nomor ketiga itu caranya sama dengan kita mencari daya pembeda di soal nomor pertama. Terakhir kita akan membahas mengenai fungsi pengecoh. Nah, di sini terdapat contoh soal objektif dari option A, B, D, dan E ini itu dikatakan soal pengecoh. Adapun yang C ini itu kunci soal jawaban yang benar. Untuk mengetahui pengecoh soal, kita harus mengetahui dulu berapa orang yang memilih option.
Nah, di sini terdapat tabel bahwasanya ada option A, option B, option C, option D, option E. Itu dari option di sini. Kita tulis di sini. Kemudian di sini ada JS. JS adalah jumlah siswa. Jumlah siswa ini yang memilih option. Jadi 4 itu jumlah siswa yang memilih option A. 1 jumlah siswa yang memilih option B. 18 jumlah siswa yang memilih option C. 0 jumlah siswa yang memilih option D. Dan 2 ini jumlah siswa yang memilih option E. Nah, di sini ada kunci jawaban. Kunci jawabannya itu adalah C. Ini tadi ya kunci jawaban. Kita tulis di sini adalah C. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah siswa yang memilih di setiap option, kita masuk pada rumus fungsi pengecoh, di mana IP ini adalah indeks pengecoh sama dengan P. P adalah jumlah siswa yang memilih pengecoh dibagi dengan N besar, ini adalah jumlah peserta tes, dikurangi dengan B besar, ini adalah jumlah siswa yang memilih jawaban benar. Kemudian kita bagi lagi dengan N kecil, ini adalah jumlah option, dikurangi dengan 1 adalah bilangan konstan, dan kita kalikan 100. Kemudian masuk pada contoh soal atau cara mencari fungsi pengecoh. Nah, pertama kita akan mencari indeks pengecoh dari option A. Sebelum mencari indeks pengecoh, kita perlu memperhatikan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana IP indeks pengecoh ini sama dengan P. P adalah jumlah siswa yang memilih pengecoh. Di option A ini, jumlah siswa yang memilih itu ada 4 siswa. Kita taruh di sini, kita tulis di sini. Kemudian kita bagi dengan N besar. N besar ini jumlah peserta tes. Jumlah peserta tes itu ada 25, jumlah dari semua siswa yang ada di sini. Itu 25 siswa, kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi dengan B besar. B besar itu jumlah siswa yang memilih jawaban benar. Di sini kunci jawaban benar itu adalah C. Jadi kita lihat kunci jawaban benar di option C ini ada 18 siswa. Kita tulis di sini 18. Kemudian kita bagi lagi dengan N kecil, ini adalah jumlah option. Jumlah option itu dari jumlah A, B, C, D, E, ini ada 5 option. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi dengan 1. Dan kita kalikan 100. Selanjutnya kita jumlah dari yang ada di sini, kita jumlah dulu, itu hasilnya ada 1,75 dan 4 ini kita taruh di sini. Jadi hasilnya itu 4 dibagi 1,75 ini dikalikan 100%, itu hasilnya 228,5%. Nah, ini 228,5% ini kita lihat dari indeks pengecoh itu masuk dalam kategori sangat jelek. Jadi, tadi saya menentukan bahwasanya hasil 228,5% dari indeks pengecoh A itu dikatakan sangat jelek, itu dilihat dari kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh yang ada di dalam sini. Nah, 228,5% tadi itu kategori sangat jelek karena lebih dari 200%. Selanjutnya, jika kita mau mencari indeks pengecoh yang B dan indeks pengecoh D dengan indeks pengecoh E, itu caranya sama dengan kita mencari indeks pengecoh yang A. Namun, yang diganti atau yang berbeda itu hanya jumlah siswa yang memilih pengecoh yang ada di sini. Ini adalah jumlah siswa yang memilih pengecoh. Misal di sini ada indeks pengecoh B. Berarti di sini indeks pengecoh B, siswa yang memilih hanya 1 orang. Jadi di sini kita tulis 1. Kemudian di indeks pengecoh D ini ada 0 orang. Berarti di option D tidak ada yang memilih. Kemudian di indeks pengecoh E ini, di option E ini ada 2 orang siswa yang memilih. Nah, di sini ada 2 orang siswa yang memilih. Untuk selanjutnya, yang di bawahnya ini, itu sama dengan cara yang di atas ini. Itulah penjelasan mengenai fungsi pengecoh. Baik, itulah penjelasan saya mengenai tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.